Waktunya kamu menyimak Musikpreneur Pro 2 RRI Sumeneb. Selamat 4,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Nah, selamat pagi buat teman Pro 2 yang pagi hari ini tetap stay tune bersama Pro 2 FM Sumeneb. Nuri Ardiansa kembali hadir menemani kalian untuk mengisi weekend kalian. Weekend kali ini kita hadirkan beberapa musisi. Beberapa musisi. Iya sih, kalau dihitung-hitung ada 4 musisi yang tergabung dalam satu grup gitu. Nah, uniknya lagi namanya menurut aku unik. Gak tahu sih, nanti kita cari tahu ya arti nama yang diambil untuk grup yang satu ini. Tapi by the way nih teman Pro 2, musik dan lagu memang menjadi bagian yang gak terpisahkan ya dari keseharian kita sebagai manusia. Ada manusia, ada lagu yang selalu diciptakan, atau kalau cuma satu single deh ya. Seiring kemajuan teknologi untuk mendengarkan lagu atau karya itu sekarang udah banyak sekali medianya, melalui media sosial atau platform-platform digital, dan tentunya always dong radio selalu memberikan apresiasi dan ruang untuk musisi-musisi, entah itu musisi-musisi daerah ataupun musisi nasional, untuk mempromosikan singlenya atau mengenalkan ya karya mereka kepada pendengar atau penikmat musik di tanah air. Seperti Bentar. Kalau dibilang band aku takut salah, dibilang grup takut salah. Gimana ya? Nanti kita tanya ya. Yang satu ini adalah musisi-musisi muda, terus seniman muda yang tergabung di Dua Sisi. Wah, ini Dua Sisi yang mana nih? Kita sapa ya mereka yang sudah tergabung melalui Zoom. Hai Kak. Halo. Oh, masih ada 2 ya? Baru dua. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ada Kak Icat sama Kak Abi. Soalnya tadi namanya Abraham, aku cari di sini kok nggak ada nama personilnya ya. Kak Abi sama Kak Icat. Nah, Dua Sisi. Kenapa sih Dua Sisi ini? Ada apa? Kayaknya satu sisi semua cowok-cowok. Bisa dijelasin Icat? Jadi nama Dua Sisi ini tuh terbentuk gara-gara kita tuh sebenarnya di selain Dua Sisi tuh banyak kerjaan yang lain kan. Maksudnya nggak ngeband doang. Jadi kenapa namanya Dua Sisi itu karena ini adalah sisi keduanya kita. Ngeband itu sisi keduanya kita, makanya kita namain Dua Sisi begitu. Oh, berarti band ini menjadi apa ya? Bukan main jobnya. Ya benar. Jadi kita selain ini tuh ada yang lain gitu. Kerjaannya ada yang lain juga selain ngeband. Oke, Dua Sisi boleh dikenalin ada siapa saja dalam grup ini? Ini sorry Kak, tanya dulu. Ini grup, ini band kah atau boy band kah? Ini band. Oh band. Oke. Ya walaupun sekarang belum ada gitar dan lain-lain ya. Yang pasti mereka band di Teman Pro 2. Boleh saya dulu dong sama teman-teman yang sedang mendengarkan Pro 2 FM Sumeneb dan juga yang sedang nonton live-nya kita nih di YouTube-nya RRI Sumeneb.net. Boleh sapa Teman Pro 2 namanya. Halo teman Pro 2. Coba perkenalan, gua Icat. Hai teman Pro 2, gua Abi. Di sini di Dua Sisi gue sebagai vokalis. Lalu ada Icat, itu Icat basis kita. Terus nanti yang akan menyusul ada namanya Mario, dia itu gitaris. Sama yang lagi izin gak bisa hadir, teman Pro 2 sangat disayangkan, itu Tezar, atau kita panggil biasa TZ, itu sebagai drummer. Ya udah nggak apa-apa, sudah diwakili sama 2 orang, Dua Sisi nih yang kali ini hadir menemani kita nih teman Pro 2. By the way untuk Dua Sisi, congrats untuk perilisan singlenya kemarin di tanggal 14 Februari 2025 ya. Terima kasih Manuri. Terima kasih. Selama 2 bulan ini gimana progresnya? Udah muncul FYP kah? Atau banyak udah ada gerakan-gerakan atau sebagai backsound di media sosial gitu? Kalau di sosial media mungkin kita perlu up lagi ya. Kita perlu usaha lebih lagi untuk memperkenalkannya ke sosial media. Cuman kemarin terakhir setelah perilisan
berdua denganmu itu kita dapat job di Bogor, ada festival kayak puasa gitu loh. Kayak Ramadan Festival gitu Ramadan loh. Festival ya, namanya Fasting Festival ya. Untuk di FYP TikTok kita belum ya, belum banyak yang make lagu kita. Cuman respon orang-orang sekitar kita sih pada alhamdulillah pada suka lagu-lagu, suka sama singlenya ya. Jadi di situ dulu lah mulainya. Untuk FYP kayak kita belum nyampe situ. Gitu. Ya nggak masalah sih, karena kadang lagu-lagu yang FYP adalah lagu-lagu yang dulu banget gitu. Iya, kan? iya benar. Yang di remix atau di cover ulang baru deh FYP. Kalau atau kita memang kayak belum. relate gitu dengan keseharian. Apalagi lagu ini kan memang nuansa-nuansa romantis ya. Iya benar. Iya betul. Pas banget soalnya pas kita rilis di hari Valentine. Jadi, ini backgroundnya cowok-cowok ini romantis semua sama pasangan apa gimana sih? Kok romen-romen gitu? Jadi ya kita romantis lah sama pasangan kita. Cuman sebenarnya lagu ini tuh dibuat tuh sama drummer kita buat istrinya. Gitu. Semuanya sih udah taken kecuali Abraham ya, Abi. Dia masih single. Jadi gak tau deh dia romantis atau enggak, saya tidak tahu. Gimana Bi? Ya sebenarnya malah vokalisnya ya yang single ya. Cuman emang awalnya emang Tezar si drummer kita yang nyiptain untuk istrinya. Terus saat dia nulis lagu ujung-ujungnya kayak berpikir ini kayaknya berdua itu nggak selalu untuk dengan pasangan. Itu tuh bisa sama orang yang kalian cinta juga, mungkin orang tua, teman, sahabat, atau bahkan sama Tuhan. Oke. Kita bisa bercerita segala macam ke Tuhan dan harus ke orang. Iya, nggak harus ke pasangan ya, berdua ya, ini. Benar. Apalagi romantis sama pasangan orang. Oh jangan dong. Oh jangan dong, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, by the way, Nuri akan puter lagunya untuk dinikmati dan didengarkan oleh teman Pro 2 yang pagi hari ini sedang mendengarkan Pro 2 FM Sumeneb. Sedikit cerita nih untuk single dari Dua Sisi yang judulnya Berdua, ada tanda kurungnya sih, buka kurung tutup kurung, berdua ya. Denganmu gitu, berdua denganmu. Nah, itu mungkin bisa didefinisikan dengan hal-hal yang mungkin bisa berdua dengan pasangan atau ke Tuhan atau ke orang tua seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Abi. Yang pasti untuk single ini dirilis 14 Februari 2025 lalu, tentunya bertepat dengan Valentine's Day ya. Dan juga Berdua ini menceritakan tentang bagaimana kita berterima kasih dan memuja orang yang kita sayangi. Cocok banget untuk kalian dijadikan backsound romantis untuk menunjukkan kasih sayang kepada pasangan, kepada orang tua atau kepada yang lainnya. Asalkan bukan pasangan orang lain saja. Yuk kita dengarkan teman Pro 2. Ini dia Dua Sisi Berdua. Cerita gundah gulana keluh kesah, bersamamu ku bisa merasa tenang. Kau dengarku bercerita, kau hilangkan semua gundah. Di hadapmu ku bisa berterus terang.
harap kau jadikan aku pemenangnya. Ku akui ku lemah, ku memang tak berdaya, sebab kaulah penenang di jiwa. Berdua denganmu ku bisa tertawa, cerita denganmu, hadir rasa bahagia yang tercipta. Berdua denganmu ku bisa tertawa, cerita denganmu, hadir rasa bahagia yang tercipta. Oh, denganmu ku bisa tertawa, cerita denganmu, hadir rasa bahagia yang tercipta. Oke teman Pro2, itu dia Berdua. Ada denganmu juga ya, yang pasti bukan dengan yang lainnya. Mungkin denganmu adalah dideskripsikan kepada orang-orang yang dikasihi gitu, orang-orang tercinta. Nah by the way, Berdua ini kan masih baru untuk penikmat musiknya, mungkin juga masih kayak mengeja-ngeja ya, masih meraba-raba bagaimana alur musiknya. Kan soalnya kalau sekarang di industri sekarang nih, lagunya kan cenderungan yang kalau enggak ya kayak garam dan madu gitu, yang kayak kemarin gitu, yang lagunya yang hype. Tapi ini dengan sesi-sesi yang romantis seperti ini gimana? Kalau menurut kalian progresnya, kalau musiknya gini agak lama nih yang mau naik, atau memang dengan ideologinya teman-teman dari Dua Sisi sendiri? Menurutku sih kayaknya dengan kita ngerilis kayak gini harusnya bisa ngebalikin, karena menurutku sekarang di Indonesia itu lagi kekurangan band. Kebanyakan tuh antara solois atau yang kayak tadi tuh lagu-lagu garam dan madu gitu-gitu. Jadi kayak menurutku dengan kita ngerilis ini tuh bisa, mudah-mudahan tuh bisa bikin orang-orang yang mau ngeband tuh kayak, oh ternyata tuh band tuh masih diapresiasi di Indonesia gitu sih. Kalau aku, mungkin kalau Abi ada pendapat yang lain. Kalau menurutku ya, udah kebanyakan lagu-lagu galau ya sekarang. Iya betul. Orang-orang jadi sad boy gitu. Iya benar. Sebenarnya kita juga mau mengapresiasi orang-orang di sekitar kita juga sih. Dengan ada lagu ini kan, jadi kita mengapresiasi mereka yang orang-orang kita sayang, support kita juga. Secara nggak langsung kayak berterima kasih lah. Betul. Sekarang kan bukan nggak boleh sih cowok-cowok sad boy, tapi kayaknya kehilangan jati dirinya yang laki banget gitu ya kan, manly. Cowok-cowoknya pada sad boy karena lagu-lagunya yang mungkin sekarang lagi trennya seperti itu. Tapi nah
Nuri pengen tahu juga bagaimana definisi berdua denganmu ini menurut Kak Abi dan juga Kak Icat. Coba Icat dulu. Definisi berdua denganmu ya? Mm-mm. Menurutku ya itu sih romantis ya. Apalagi ya? Romantis, terus easy listening juga. Itu aja sih, Joby. Lanjutkan. Kalau untuk aku sih sebenarnya saat rekaman lagu berdua denganmu ini karena aku belum punya pasangan pribadi, ya kayak yang lain. Tapi kan pernah Jadi menjalin ngebayanginnya- hubungan juga, walaupun Iya, sekarang pernah. enggak, Cuma ya maksudnya kan? di saat rekaman itu aku lebih mikirinnya lagu ini untuk mama sih. Untuk ibu. Hal mana atau Jadi- part mana yang memang lirik ini nyentuh untuk orang tua? Di verse pertama dia ada kau dengarku bercerita gundah gulana keluh kesah, pokoknya kayak kita tuh bercerita apapun diterima aja gitu kalau sama orang kita sayang, nggak dijudge lah intinya. Bener. Jadi temukan lirik-lirik terbaik ya teman Pro 2 di lagu berdua denganmu ini ya, versi kalian masing-masing karena Ya, bisa saja berbeda, penerimanya bisa saja berbeda ya. Nah ini lagunya kan diciptakan oleh Kak Ezard. Tezar ya. Tezard. Nah tapi kan kaknya nggak ada nih, lagi izin lagi izin Betul, bolos. lagi izin ya. Bolos dia, nggak ikutan kelas ya, nggak ikutan kelas Zoom. Nah lagu ini sendiri diciptakan memang untuk istrinya di sisi romantisnya dia, mungkin sisi manly-nya dia sebagai kepala keluarga. Tapi Betul. bagaimana penerimaan dari ketiga anggota dua sisi nih? Jadi gimana penerimaannya? Kan loh ini kan untuk kamu sama istrimu doang. Kalau untuk yang lain gitu, adakah dia mungkin awal adakah emang kalian itu dia nyambung bilangnya lirik gitu? untuk istrinya. Mm-mm. Memang pada awal dia mau nulis lagu ini, cuman akhirnya dia bisa mengartikan ini nggak selalu tentang pasangan kok, ini bisa tentang orang yang kalian sayang siapapun, mau tadi yang aku jelasin kayak mau ke orang tua, mau ke kakak atau adik, bahkan bisa ke Tuhan gitu. Jadi kita nerima kayak oke, bisa juga. Jadi emang artinya luas ya, jadi kita bisa nerima dan kita ngerjain lagu ini tuh dengan senang hati banget lah, karena penuh dengan kasih sayang aja sih intinya lagunya. Betul. Ini yang menjadi alasan teman-teman dua sisi juga meluncurkan singlenya di tanggal 14 Februari. Yes, Ya. kebetulan juga sih itu ya. Berarti prosesnya udah berapa lama sebelum di launching di tanggal 14 Februari kemarin? Proses itu dari kapan ya, Cat? Ini udah agak Kita lumayan rekaman di lama Bandung. ya. Enggak ya, nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama sih, 1-2 bulan lah. Berarti Karena dari mulai terbentuknya kalian dari tahun berapa sih kakakku? 2000 gue lupa lagi tiba-tiba. Awal kayak emang Icat sama Terbentuk- Tezar itu yang pertama kali di 2023 mungkin ya, mereka 23 ya, merencanakan 23. semua ini. Terus akhirnya Oke. aku awalnya basicnya emang aku kenalnya sama Icat duluan. Jadi memang aku akhirnya dikenalin sama Tezar, terus sama Mario juga. Akhirnya kita ngumpul bareng, banyak yang udah ada stok lagu, jadi kita saling Iya. sharing stok kita, saling ya kita workshop semuanya barengan intinya. Kalau misalnya ada ide baru langsung kita lemparkan ke grup segala macam, atau kita ngumpul, kita ngobrol, workshopin lagu segala macam baru ke studio gitu-gitu. Berarti prosesnya nggak lama ya? Prosesnya nggak lama emang. Nggak lama. Ada yang ini nggak sih nyumbang lirik? Oh kayaknya liriknya lebih pas seperti ini, atau ini full yang Kak Tezard itu yang nyiptain? Oh enggak, itu liriknya aku ada beberapa dari aku. Mm-mm. Jadi emang kita kalau misalnya punya ada stok lagu, kita tuh bakal share ke grup dulu, baru abis itu ditambah-tambahin. Itu nggak stok lagunya tuh bukan udah jadi emang ide mentah aja sih intinya. Mm-mm. Baru bisa kita kerjain bareng-bareng. Kalau di share ke grup berarti ada perperangan ideologi nggak sih? Kayak oh ini harus gini nih, ini harus begini nih. Itu yang mungkin kayak membuat Nggak.
prosesnya agak lama gitu. Ya, biasanya di Ya. band masalahnya memang itu ya, Iya. idealisme masing-masing ya. Cuman kayaknya untuk dua sisi sejauh ini sih udah setelah 3 lagu ini egonya sih pada nggak setinggi itu ya, jadi aman. Nggak setinggi langit ya, aman-aman aja ya. Betul. Tapi dari kesibukan kalian, sebenarnya kalian pekerjaan utamanya apa sih? Kerjaan utama. Kalau wah beda-beda sih kita. Beda-beda. Kalau Abi dia lebih ke event, dia ngurusin event. Kalau aku kadang aku foto, kadang aku ngerjain graphic design. Kalau Mario itu dia ada di sini tuh, dia di perbank. Kayak masalah bank kita semua ke dia. Oh, komplit ya. Kalau Tezar dia di graphic design-nya satu kantor sama aku juga. Tuh. Oke. Nah, berarti kalau untuk menyatukan timingnya ketika ada job agak lumayan ya? Apa gimana nih? Alhamdulillah kita kantornya support ya. Kantor-kantor kita pada support semua. Jadi untuk misalkan ada manggung atau apa masih diizinkan lah, diperbolehkan untuk cabut gitu. Alhamdulillah dapat kantor yang support juga sih. Iya. Wah, enak juga Ini ya. udah ada Mario ya? Udah Iya, ada. betul. Halo, selamat siang teman-teman. Oke, hai Kak. Kak Mario, apa Bisa kabar di Kak landscape, Mario? di landscape. Baik-baik, alhamdulillah. Landscape oke. Sorry banget, sambil ngantor. Oh, nggak masalah, Ini dia kantoran yang paling ya. sibuk nih, Kak. Ini yang paling sibuk nih di sini. Aduh. Kalau landscape burem. Ini Sensor langsung ya. orang yang paling sibuk ya, kantoran. Aduh, kantoran musisi lagi. Wah, luar biasa. Enak dong kalau kantornya ada acara langsung aja Kak Mario sama temen-temennya yang ini ya, yang di calling gitu. Yoi, Oh iya. benar banget. Bisa Asal nggak Bisa ya? gratisan ya. banget. Ya, kalau dua sisi ini udah rilis di Februari, sekarang udah April, jalan 2 bulan. Untuk promo-promonya sendiri gimana sih, Kak? Mungkin yang paling terbaru kalau rencana sih, Bang Rom. Kita rencana mau bikin video klip itu, tinggal kita eksekusi aja sih sebenarnya. Idenya segala macam udah ada, udah kita meetingin juga sama Mas Tean. Kita berempat udah meetingin mau kayak gimana, tinggal kita eksekusi, terus edit secepatnya dan mungkin bakal rilis secepatnya juga. Doain aja. Oke. Paling dekat itu sih ya, 82. video klip ya. Ya, Berarti proyeknya paling dekat video klip yang akan segera dirilis ya. Tapi kalau untuk audionya sendiri kan sudah bisa dipromosikan melalui media sosial dan juga berbagai radio di Indonesia gitu. Ini udah ada di platform digital juga? Sudah ada Udah. di semuanya, ada YouTube ada, Spotify ada. Terus apa lagi sih platform digital, TikTok juga udah ada ya soundnya ada. Iya. Gitu. Oh, semuanya Banyak udah Udah ada ya? semuanya Semuanya bersama ada, ya. dengan 2 lagu yang sudah kita rilis sebelumnya. Oh, berarti bukan cuma satu single ini aja, dua sisi udah Bukan. banyak karyanya. Ada berapa karya? Yang kita udah rilis udah 3 3 ya. sama yang ini. Ini berarti yang Gitu. nomor 3 ya? Yang ketiga? 3. Ini yang ketiga ya, betul. Yang pertama apa tuh, Kak? Pertama itu judulnya Menari. Menari. Oh, menari. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua berjudul Kiara. Kiara. Sama sekarang ya, Berdua Denganmu. Kayaknya Baru memang sekarang ya, betul. dua sisi ini bisa mencerminkan cowok dan cewek ya lagunya. Cowok Betul. dan cewek Makanya pasangan dua gitu. sisi. Pasangan dua sisi. Nah, kalau ini sendiri, kalau proses penciptaan lagunya sendiri ya, dari karya-karya kakak yang dihasilkan itu paling lama mentoknya berapa bulan nih? Atau memang sudah ada planning? Minggu ini harus selesai ya, 1 minggu, 2 minggu gitu. Kita target sih ada ya, cuman kayak kita karena kita tahu dengan kesibukan kita masing-masing, jadi kayaknya Saling mengerti ya kita ya. saling mengerti. Cuman paling lama kita berapa ya? Nggak nyampe sebulan deh kayaknya. Nggak nyampe sebulan. Nggak nyampe sebulan deh kayaknya untuk proses satu lagu. Oke, Jadi oke. gitu. Lirik
Iya, zuhur buat Iya. asar biasanya beres. Wah, ini kayak nunggu adzan untuk sholat ya Kak ya. Cepet banget ya. Nah, Betul. tapi nih untuk kalian teman Pro 2, nanti kita putarin lagi ya karya-karya yang sebelumnya, Boleh. yang terima kasih. sebelumnya ya Menari dan juga Kirana ya. Kirana Kiara. Kirana lagi Kiara. Kirana Kita akan beda. beda. Punya orang lain. Beda lagu. Iya. Beda lagu, beda orang lagi. Benar. Nanti kita akan puterin juga untuk kalian semuanya nih teman Pro 2. Sudah ada tiga lagu atau single lagu yang dihasilkan, diproduksi oleh Dua Sisi. Tapi bagaimana Yes. untuk target marketing di dunia industri musik tanah air, apalagi sekarang yang bergejolak ya sebagai performer aktif, masih copyright dan lain sebagainya. Wah, pokoknya komplit ya untuk saat ini. Nanti kita akan kembali setelah single yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Ceritakan semua isi kepala, gambarkan semua isi dunia. Dirimu tak lagi nyala, hadirmu tak lagi mulia. Rebahkan tubuh yang lelah, yang telah menyerah di cinta, menutup sebuah kisah di antara aku dan dia. Untuk apa kembali, untuk apa mencari, hitamku tak terkendali, putihmu tetap kembali. Ingin ku hentikan mentari, biar malamku
Nah, teman Pro 2 berbicara mengenai industri musik tanah air, mungkin bagi musisi-musisi yang sering menyanyikan lagu-lagu yang yang booming gitu, sebagai musisi yang tidak aktif menyanyikan, terus kamu sebagai musisi yang aktif menyanyikan, aduh kok kayaknya aku bingung ya kalau membaca situasi saat ini nih. Tapi bagaimana industri musik tanah air, seprofit apa sih saat ini? Kita ngobrolin sama dua sisi ya, yang masih bersama Pro 2 FM Sumeneb bareng Nuri Ardiansa tentunya di Musikpreneur. Kakak masih ada kan? Halo, Masih ada. Iya, masih ada. Terima kasih banyak udah didengerin lagu-lagu karyanya kalian semua, dua sisi especially bersama Pro 2 FM Sumeneb ya. Ngobrolin seputar musisi sekarang kayaknya rada-rada izin Kak mau nyanyiin lagunya gitu. Sekarang kan banyak gitu ya. Complicated ya. Oh. Tapi kalau dua sisi, karena memang side jobnya sebagai musisi masih aman deh. Kantong selagi ramah lingkungan gitu, ya udah jalan terus deh. Gimana Jadi kalau mengikuti kemarin industri yang sekarang? festival kita bawain lagu sendiri juga sih. Kita ada lagu-lagu yang memang belum kita rilis. Oke. Tapi udah soon akan kita rilis. Tapi emang udah jadi. Full dari awal sampai akhir menyanyikan lagu sendiri, apa masih ada beberapa lagu Kita orang? selalu nyanyiin lagu sendiri. Oke, lebih cinta dengan karya sendiri ya Kak ya, biar lebih Iya. hype juga Iya, ya kan karyanya. Tapi pernah kepikiran nggak kalau di suatu perform Kakak diminta bawain lagu musisi lain, nah gimana tuh secara mendadak kalian tolak atau masih mau izin dulu gitu? Kita sebelumnya sih pernah ya bawa, kayak sekali manggung tuh kita pernah bawain lagu orang. Ya jujur aja tidak izin. Cuman karena apa ya? Cuma itu mungkin permintaan dari si promotornya ya kalau itu ya. Ya. Karena mereka request ke kita. Ya. Mereka minta list dulu yang bisa kita bawain nih, lagu apa aja. Mungkin itu dari merekanya juga sih yang izin ya. Kalau itu mungkin. Betul. Karena bukan pure keinginan kita sebenarnya. Oke. Kalau itu. Benar, Ada pernah ya biasanya sekali. ada ini ya, penanggung jawabnya yang sudah pegang betul. acara gitu atau pihak EO-nya nih. Tapi melihat polemik yang sekarang, menurut Kakak gimana industri musik tanah air? Coba di Sebenarnya kayaknya emang jadi kayak kalau orang awam lihat kebagi jadi dua grup ya. Iya. Cuman kayaknya masing-masing juga ingin yang terbaik lah sebenarnya untuk industri musik di Indonesia ini kan. Tuh. Mungkin yang salah satu grupnya pengen royalti dihargain segala macam ya, karena emang sesusah itu sebenarnya ternyata kan kalau mau hidup dari musik perlu berdarah-darah dulu, jadi emang pengennya dihargain lah intinya. Cuman kayak yang satu emang ini kan kalau menurutku sih ini art ya. Jadi it's okay sebenarnya kalau orang kayak mau ngebawain itu juga ya, mungkin kalau dari kita lagu kita dibawain orang kita nggak masalah sih, karena itu untuk dari promosi juga kan sebenarnya. Iya. Cuma kalau udah papan atas kayaknya Itu beda cerita lagi tuh. Iya, beda cerita lagi kayaknya. Iya. Kalau misalnya lagu kalian dinyanyikan oleh musisi daerah, apakah masih perlu kayak izin dulu atau kalian open minded aja buat para musisi daerah yang pengen mungkin membawakan lagu-lagu kalian karena ini lagunya kayak romantis gitu, apalagi dengan momen-momen romantis seperti wedding atau apapun kan banyak ya, mungkin lagunya cocok untuk dinyanyikan gitu, gimana? Oke, kalau mungkin kita kalau dari aku pribadi aku bakal Iya. nge-DM mungkin ya, kalau emang ada di sosial media gitu, beredar di sosial media, ada yang bawain lagu kami, mungkin aku bakal nge-DM mereka sih. Maksudnya bukan nge-DM in the good way, bukan in the bad way. Iya. Mungkin berterima kasih salah satunya ya. Iya. Apalagi Ngemuji lah, ngemuji. Betul, kalau aku sih kayak lebih kayak nggak apa-apa deh, karena kita juga band baru dan butuh exposure itu ya. Bagus juga dia ya hitung-hitung promosi gratis lah dengan dia mainin lagu dan ke pacarnya kayak ke temennya kayak, jadi kayak ya hitung-hitung promosi gratis lah. Justru harusnya kita yang bayarnya sih. Iya. Ada take and give lah ya antara ini antara
yang punya lagu sama yang mau membawakan gitu. Iya, Tapi kalau sekarang kan kayak industri tanah air itu juga kayak balance, kayak berpacu dengan media sosial, keinginan seseorang itu untuk lagunya itu ya kekinian gitu, yang bisa masuk ke media sosial dengan gerakan-gerakannya. Nah, gimana kalau menurut anak band gitu? Coba Mario bisa Mario. Iya Mario, coba Mario. Sah-sah aja sih, nggak apa-apa sebetulnya ya. Itu kan bagian daripada ekspresi juga. Mungkin kebanyakan sekarang kan lagu sama visual tuh jadi satu ya. Yang medianya mungkin sekarang kayak gitu, yang nggak masalah sih. Kalau kalian nggak mau kayak gitu? Kalau kita kemungkinan kemarin baru buat koreo ya, Bi ya. Udah. Kita Udah ada belum koreonya. ini sih, belum sempat latihan lagi. Oh, belum sempat latihan lagi. Kalau ada coba nih Kak Mario nih. Iya. Ya doain aja mudah-mudahan ada keberanian gitu ya. Tapi tetap dengan pendiriannya ya, lagunya yang maunya seperti ini ya. Nggak mengikuti Iya. permintaan pasar apa gimana? Nah, kita mah mengeluarkan apa yang ada dari diri kita aja sih. Ya hasilnya kayak gitu. Karena seniman itu atau musisi itu bukan berarti yang pengen yang hype banget, tapi karyanya bisa diterima oleh penikmat musik aja. Walaupun Iya, nggak betul. FYP ataupun berapa ribu, itu udah ada suatu kebanggaan kan dalam diri kita gitu. Iya. Betul. Iya. Sana sih. Iya. Ya udah, aku sih lebih penasaran Kak Icat nanti kalau ada koreonya ya gimana nih. Aneh-aneh aja nih apa ada koreo, tapi boleh sih ada koreo gitu. Boleh tuh, nanti di Boleh ini ya, dirembukkan aja. Tapi kalau untuk progresnya sendiri nih, dari progres ini kan 2 bulan. Oh kok kayaknya masih ini ya, kok masih sedikit yang tahu tentang lagu ini. Nah, untuk melihat pangsa pasarnya gimana nih? Untuk kakak-kakak 2 sisi. Coba Bi. Ini Mario sih yang jago-jago kayak gini jawabnya. Iya. Kalau benar. masalah perpasaran duniawi ini. Heeh. Kalau pasar sebenarnya lagu-lagu kita kemungkinan kan yang banyak dengerin perempuan ya. Mm-mm. Mungkin. Jadi sebetulnya dengan lagu kita yang termasuk yang easy listening lah. Sebenarnya di pasar nggak ada masalah, tinggal gimana kita promoinnya aja sih sebetulnya. Kan caranya juga banyak ya. Mungkin masih banyak yang perlu kita explore juga. Cara penyampaiannya gimana gitu, apakah lewat visual atau misalkan media-media promo lain yang baru sekarang ada gitu. Ya sebetulnya kendalanya sih nggak ada ya, tinggal kita jalanin aja sih. Oke, nunggu video klipnya nanti jadi terus tayang, terus Betul. udah tahu ya bagaimana, kayak apakah banyak anak gadis yang suka lagu ini ataukah Nah, iya. emak-emak yang pengen kayak romantis sama pasangannya tapi pasangannya nggak peka gitu, mungkin ya bisa jadi Iya, pasarnya iya. ke situ. Yang penting Tapi jangan sih. sama pasangan orang ya. yang penting. iya, pokoknya ada betul. tanda garis bold terus merah lagi ya, tidak untuk pasangan orang lain gitu, untuk pasangan sendiri. Nah, kalau kakak lebih ke harapannya udah ada 3 single lagu ya kan yang sudah diciptakan oleh 2 sisi. Mungkin progresnya di single keempat atau single-single berikutnya lebih inikah, lebih apa ya, booming kah, atau lebih pengen FYP kah, apa gimana? Ya, Harapannya mudah-mudahan sih apa coba Mar, silakan duluan. Oke, iya Cat. Ya kita harapannya sih ya mudah-mudahan bisa ini aja ya, bisa diterima sama semua orang, semakin banyak orang bisa terima. Terus kalau memang ini bisa tersampaikan pesan-pesan lagunya, ya mudah-mudahan menginspirasi buat orang-orang juga sih, buat orang banyak gitu. Gitu aja sih. Ya benar, Kak Mario selain jadi orang kantoran, gitaris juga ya kan, biasanya sering nyiptain lagu juga. Iya. Jadi ya mudah-mudahan sih banyak yang denger sih, itu dulu sih bisa diterima dulu gitu. Ada saudara sama Mario Geklau. Sama Mario Bros ya, Mbak? Sama Mario Bros. Betul, betul. Mario Pedoti.
Canda. Ya udah, nanti seluruh singlenya Dua Sisi bisa kamu dengerin dan bisa tonton karena ada video klipnya ya. Nanti yang belum ada video klipnya bisa didengerin di platform digital. Terus juga kita dukung untuk musisi daerah, musisi yang baru ya, untuk terus menciptakan atau berkarya. Ya, karena semua orang punya background masing-masing, punya keinginan dan ideologi masing-masing. Mari kita dengarkan baik-baik karya mereka. Kita selalu berikan apresiasi, berikan kabar baik seperti yang sudah dikatakan Kak siapa tadi, Kak Abraham, Kak AB ya, harus good way gitu, daripada terus-terusan memikirkan mungkin industri yang saat ini mungkin sudah ada pakarnya yang bisa menjelaskan ya. Iya, betul. Terima kasih banyak untuk teman-teman Dua Sisi. Mungkin nanti bisa full personil ya, bisa balik lagi bersama Pro 2 FM Sumenep ketika sudah ada video klipnya atau punya karya terbaru. Boleh nanti kabar-kabari bareng kita ya. Amin, semoga bisa live di sana mungkin. Boleh, boleh, sama boleh. yang di sana. Sama di sana. Nanti kalau cewek-cewek lihat KB bisa meleleh, apalagi single. Bukan cuma meleleh, mencair itu. Coba-coba tes suara dulu, tes lagunya Dua Sisi dulu dong, sedikit dari KB. Walaupun nggak ada gitarnya nggak masalah, karena sudah dua arah dan dua tempat yang berbeda ya. Iya betul, susah ya kalau emang harus live ya, kita nggak satu tempat. Mm-mm. Ini aku Coba Mario nyanyiin refnya aja ya. Boleh. Coba Mario dong, Mario Bi. Coba Mario dong. Main di mana, Dia telat Dike? nih. Dia telat nih, kita harus hukum nih. Uh-uh. Coba Mario, nyanyikan lagunya. Gua ya. Oke. Ingin ku hentikan. Salah. Itu bukan berdua. Salah. Itu yang menarik Oh. single pertama. Mungkin Yang Abi berdua kali tuh ya. refnya gini. Berdua denganmu ku bisa tertawa, cerita denganmu, hadir rasa bahagia yang tercipta. Nah, ini baru vokalis ya. Kalau tadi backing vokal. Info Dancer, udah. tadi dancer. Maaf, bercanda Kak Mario ya. Terima kasih semuanya untuk Kak Iya, Abe, iya. Kak Mario dan juga Kak Ica Thank you, dari Kak Nuri. Dua Sisi. Thank you. Suatu Terima saat kasih, nanti teman-teman bisa Pro 2. ke Sumenep ya. Mudah-mudahan bisa main Amin. di sini ya, live-nya di RRI Pro 2 FM Sumenep. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang sudah menyaksikan Musikpreneur di pagi hari ini. Dan juga tadi udah kita dengerin plus putar dari karya-karya Dua Sisi. Bagi kalian musisi daerah, semangat terus untuk mengeluarkan karya-karya. Jangan pantang menyerah ya dengan karya-karya yang kalian hasilkan, walaupun mungkin hasilnya masih satu bulan masih yang dengerin segini, masih itu mah ketakutan kalian sendiri. Pokoknya Iya, betul. jika Yang penting karya have fun, kamu yang penting have fun. benar, kamu mengeluarkan karya have fun, insya Allah nanti jauh akan lebih baik untuk penerimaannya ya. Terima kasih banyak Yes. semuanya kakak-kakakku, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Kak Nuri. Salam Terima dari kasih. Sumenep. Selamat siang. Bilang dong, Dadah, teman-teman Pro 2. jangan terima kasih. lupa untuk dengerin Pro 2 FM Sumenep ya. Oke teman-teman Pro 2, jangan lupa tetap dengerin setiap hari Pro 2 Sumenep. Dengerin lagunya Dua Sisi juga ya gitu. Yes. Oh, iya, Selalu iya. request lagunya Dua Sisi yang berdua denganmu. Berdua ya. Oke. Di Pro 2 Sumenep. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Bye bye. Thank you, Kak. Bye. Dan teman Pro 2, tentunya terima kasih banyak sudah mendengarkan dan juga menyaksikan tayangan di Musikpreneur di pagi hari ini. Nuri Adiansa pamit dulu ya. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak digital kamu dengan cara share, like, dan juga subscribe YouTube channel RRI Sumenep Net. Sampai jumpa dan happy weekend semuanya. Bye. Dia wanita yang selalu aku tunggu,
hatinya pun ragu seperti aku. Semua butuh waktu, diskusi pun perlu. Hanya dia bisakah kembali ke dahulu kala, saat rasa kita masih sama. Walaupun semua hanya pura-pura, tak perlu beritahu mereka. Kiana, kamu adalah misteri, dilema terus menghampiri. Bukan cintaku yang kau takutkan, namun luka lama yang dia berikan. Kini dia pergi begitu saja, tanpa pamit atau sepatah kata. Dalam doaku akan selalu sama, yang terbaik untuk dirinya. Kiana, kamu adalah misteri, dilema terus menghampiri. Bukan cintaku yang kau takutkan, namun luka lama yang dia berikan. Oh, oh. Oh, Kiara, tetaplah jadi misteri. Dilema akan datang lagi. Bukan cintaku yang kau takutkan, bukan dirinya yang kau butuhkan. Bukan cintaku yang kau takutkan, namun luka lama yang dia berikan. Namun kau pasti Musikpreneur Pro 2 RRI Sumeneb.